Stasiun Kedung Jati secara administratif terletak di Desa Kedung Jati, Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Merupakan stasiun kelas 3 dengan ketinggian kurang lebih 36 meter dari permukaan air laut. Stasiun Kedung Jati berada di wilayah operasional Daop 4 Semarang yang menghubungkan jalur kereta api dari Stasiun Tanggung ke Stasiun Padas dan menuju Surakarta atau Forston Landen. Stasiun Kedung Jati juga memiliki percabangan ke arah Ambarawa atau Fort William I yang nonaktif pada tahun 1976 karena terputusnya jalur kereta api yang melintasi Sungai Kalituntang. Stasiun Kedung Jati dibangun pada tahun 1867 dan diresmikan pada tanggal 18 Juli 1868 untuk jalur kereta api Kedung Jati menuju Surakarta dan pada tanggal 21 Mei 1873 untuk jalur kereta api dari Kedung Jati menuju ke Ambarawa. Stasiun Kedung Jati merupakan stasiun milik perusahaan kereta api NISM, Nederland Indische Spoorweg Maskapai. Stasiun ini memiliki arsitektur yang mirip dengan Stasiun William I di Ambarawa, dengan kanopi bajanya dan detail ekspos bata pada setiap sudut dindingnya. Ternyata bangunan Stasiun Kedung Jati pernah mengalami perubahan bentuk hingga saat ini. Bangunan saat ini adalah hasil rekonstruksi tahun 1907. Awalnya, bangunan Stasiun Kedung Jati adalah sebuah stasiun pulau yang diapit dua jalur kereta api percabangan. Saat itu strukturnya masih terdiri dari dua lantai dengan material kayu ulin dan ruang tunggu kelas 3 di bagian barat bangunan utama. Bisa dibilang, Stasiun Kedung Jati saat ini merupakan kembaran Stasiun William I di Ambarawa karena struktur dan desainnya hampir sama persis dengan Stasiun Ambarawa. Selain sejarahnya, Stasiun Kedung Jati juga menyimpan memori perjuangan para pahlawan bangsa dalam mengusir para penjajah. Stasiun Kedung Jati tidak lepas dari peristiwa agresi militer Belanda pertama yang terjadi pada tahun 1947. Setelah dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia yang saat itu baru seumur jagung kembali mendapat perlawanan dari Belanda yang ingin merebut kembali Hindia Belanda. Tentara Belanda kembali masuk ke tanah Jawa melalui jalur laut dengan membonceng tentara sekutu. Setelah mendarat di Pulau Jawa, mereka mulai membentuk pertahanan di berbagai titik, salah satunya di Ambarawa dan Surakarta. Dan secara otomatis, tentara Belanda bakal melewati Stasiun Kedung Jati ini.
Mengetahui hal tersebut, pasukan Barisan Keamanan Rakyat atau BKR dari Boyolali bergerak merangsek menghalau pergerakan tentara Nika dan menjadikan jembatan Tuntang di Braga sebagai basis pertahanan terdepan, serta menghancurkan jembatan tersebut dengan bom agar tidak bisa dilalui oleh konvoi kendaraan tentara Nika. Pertempuran yang terjadi di bumi Kedung Jati inilah yang menjadikan daerah Kedung Jati terdapat makam para pahlawan. Mereka yang dimakamkan di sini terdiri dari para TKR, BKR, dan TNI yang saat itu masih berusia belia, yang gugur dalam merebut kembali bumi Kedung Jati dari tangan penjajah Belanda. Pada tahun 1950-an, para pahlawan yang sempat dimakamkan di Desa Padas sebelah timur Kedung Jati kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kedung Jati bersama dengan para pejuang yang lain. Maka sobat sejarah, di depan saya ini adalah stasiun Kedung Jati yang berada di Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Terletak pada ketinggian 36 meter dari permukaan air laut. Stasiun Kedung Jati ini merupakan stasiun kelas 3 yang diresmikan oleh NISM, Nederland Indische Spoorweg Maskapai, pada tahun 1868 dengan memiliki 2 jalur percabangan. Di depan kiri ini merupakan jalur yang menghubungkan antara Semarang ke Forston Landen. Lalu dari stasiun Kedung Jati ini memiliki percabangan lain yang berada di sebelah kanan ini. Ini merupakan emplasemen atau peron yang menghubungkan antara stasiun Kedung Jati dengan stasiun William I di Ambarawa, yang merupakan basis pertahanan militer, yang dimana di Ambarawa itu terdapat benteng Fort William I. Stasiun Kedung Jati ini merupakan stasiun terpenting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Stasiun Kedung Jati ini disebut juga stasiun William II karena memiliki arsitektur atau bentuk yang sama dengan stasiun William I di Ambarawa. Jadi stasiun Kedung Jati ini merupakan stasiun kelas 3 yang posisinya sangat penting sekali. Stasiun ini cukup komplit karena pernah terdapat pemutar loco di sebelah sana. Saya kurang tahu, mungkin lain kali saya akan telusuri jejaknya. Itu ada pemutar loco atau turntable. Kemudian ada stasiun dengan ruang tunggu, kemudian gedung utama, toilet, dan lain sebagainya yang menjadi pendukung dari sebuah stasiun. Kemudian di sini ada rumah dinasnya juga. Itu terletak di sebelah sana, itu rumah dinas stasiun Kedung Jati. Dahulu stasiun ini masa pendudukan Jepang merupakan stasiun pengirim interniran ya, yang dipekerjakan sebagai Romusa pada tahun 1942. Kemudian pada tahun 1948 ini terjadi serangan secara mendadak oleh tentara Nika, Nederland Indische Civil Administration, yang terjadi pada tahun 1948, yang saat itu terjadi peperangan antara tentara Belanda dengan para BKR dan TKR atau tentara rakyat dan TNI saat itu yang berbasis di Kedung Jati. Bukti-buktinya adalah tadi merupakan serangan udara yang menembus pilar-pilar dari stasiun Kedung Jati. Itu merupakan tembakan dari amunisi kaliber besar yang dilayangkan oleh pesawat tempur tentara Belanda atau NIKA, Nederland Indische
Civil Administration yang saat itu membonceng tentara sekutu yang ingin kembali menguasai Hindia Belanda. Dan itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan demikian saya melaporkan dari Stasiun Kedung Jati untuk video sejarah tentang sejarah kolonial Belanda di channel Triana Era Vlogger. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian update selalu video-video terbaru tentang sejarah kolonial Belanda di Nusantara. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.